Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga kalian semua hari ini masih diberikan kesehatan dan masih tentunya tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini itu membahas tentang bela negara untuk menutup dari bab bela negara, yaitu tentang semangat bela negara sebagai wujud cinta tanah air. Nah, bela negara. Nah, semangat bela negara adalah sebuah semangat berani rela berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa, sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan NKRI. Yaitu dengan cara apa? Ada 5 cara. Nah, yang pertama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman serta damai, entah dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang kedua, mentaati peraturan dan tata tertib di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kemudian yang ketiga, membayar pajak dengan tertib. Lalu yang keempat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam pembangunan negara. Jadi bela negara itu rela berkorban demi tanah air. Kalian menyerahkan jiwa raga kalian untuk membela negara kalian. Kemudian selanjutnya, nah perwujudan bela negara itu ada di berbagai bidang. Nah yang pertama adalah bidang ekonomi. Contohnya apa? Nah yang pertama adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Kedua, meningkatkan ekonomi lebih baik. Ketiga, menerapkan prinsip ekonomi dengan baik. Dan yang terakhir, sigap dan tanggap mencari informasi mengenai ekonomi terkini. Nah, yang paling sering terjadi ini yang pertama ya, kasusnya bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, bisa juga kalian nih, misalnya kalian lebih memilih membeli barang-barang dalam negeri, misalnya sepatu dari Bandung dibanding dari brand luar negeri. Lalu bidang politik dan hukum ada 5. Nah, yang pertama ikut memilih dalam pemilu. Biasanya itu dimulai dari usia 17 tahun atau sudah mempunyai KTP. Yang kedua, menjadi anggota aktif dalam partai politik maupun kepentingan tertentu. Yang ketiga, duduk dalam lembaga politik seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan sebagainya. Yang keempat, mengadakan komunikasi atau berdialog dengan wakil-wakil rakyat. Dan yang terakhir adalah berkampanye menghadiri kelompok diskusi. Nah, di sini campur ya antara politik dan hukum. Nah, yang paling menonjol atau paling sering ya kita bisa lihat ini yang pertama melalui pemilu ya. Biasanya masa jabatan presiden itu 5 tahun, nanti diadakan pemilu lagi, pemilihan lain seperti itu. Lalu selanjutnya ada bidang sosial budaya. Ada membeli barang lokal, mencintai hasil karya anak bangsa, tidak terpengaruh oleh budaya asing, mempelajari alat musik tradisional, dan mengikuti latihan tari tradisional. Misalnya nih, kalian di sekolah ada eskul tari saman ya misalnya. Nah, kalian itu mempelajari tuh tarian dalam negeri untuk apa? Nah, itu salah satu bentuk kalian cinta tanah air dalam bidang sosial budaya. Ada juga kalian apa nih? Menjual hasil karya kalian nih ya, misalnya dalam bentuk lukisan ataupun produk ya. Misalnya kalian dari kerajinan tangan ya, membuat anyaman atau bentuk lainnya gitu. Lalu ada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang
Nah, yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Misalnya kalian mengambil kuliah jurusan kedokteran, nanti ada untuk setahun kemudian kalian mengambil profesi kedokteran untuk apa? Untuk melatih skill kalian ketika kalian sudah terjun ke dunia kerja, itu sudah ada keahlian kalian dalam bidang kedokteran. Nah, tidak boleh sembarang orang. Nah, mungkin itu aja yang Ibu dapat sampaikan untuk lingkungan keluarga dan lingkungan yang lainnya. Itu bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk tugasnya hari ini nanti di Google Form, tidak melalui buku paket, nanti kalian isi dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan Ibu tidak terima nilainya. Ya, jadi dikerjakan secara maksimal. Kalian udah kelas 9. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.